Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Lebih khususnya sih kepada para penjelajah Eropa atau penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Dalam hal ini yang lebih dominan adalah negara Belanda dan Inggris. Yang pertama akan kita bahas yaitu pada bidang pemerintahan dan politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi atau campur tangan dari pemerintah kolonial lewat politik divide et impera atau politik adu domba. Melalui divide et impera, pemerintah kolonial Belanda berhasil mempengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Karena yang kita tahu ketika Belanda atau bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia, negara ini belum menjadi negara Indonesia, masih menjadi daerah yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan di berbagai daerah. Para penguasa Belanda ini, ketika mereka berhasil membuat penguasa daerah tersebut tunduk kepada pihak Belanda, berarti juga dapat mengatur beberapa kebijakan baru, seperti halnya membagi wilayah Hindia Belanda, khususnya Jawa, menjadi 9 prefektur dan 30 regensap. Tiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa, sedangkan tiap regensap atau kabupaten dipimpin bupati yang berasal dari orang pribumi bangsawan. Lagi-lagi ya, jadi di sini yang pentingkan atau lebih diutamakan adalah mereka para pribumi yang berasal dari kelas bangsawan. Nah, kemudian prefektur atau regen berada di bawah gubernur jenderal yang berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi pemerintah kolonial Belanda. Gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen, yaitu kehakiman, keuangan, dalam negeri, kebudayaan dan kepercayaan, ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlandika di akhir abad 19 menuju awal abad ke-20. Prefektur di masa pemerintahan Belanda sama dengan provinsi di masa kini. Penyebutan kata prefektur hampir mirip dengan penyebutan provinsi di Jepang, yaitu sama disebutnya sebagai prefektur. Sedangkan Regenschaft atau karisidenan merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa afdeling atau kabupaten. Secara struktur, Regenschaft berada di bawah provinsi dan di atas kabupaten. Dan yang perlu diketahui lagi bahwa sebenarnya sistem RT RW atau rukun tetangga dan rukun warga itu juga merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda ketika di Indonesia. Kalau kita lihat dari fungsinya di sini, kenapa dibikin prefektur, kenapa dibikin regenschaft, kenapa dibikin afdeling, kemudian yang kita tahu sekarang ada rukun tetangga dan rukun warga atau RT RW adalah dalam upayanya pihak Belanda untuk memudahkan mereka mendata rakyat Indonesia di tingkat yang paling rendah hingga di tingkat yang paling tinggi. Tadi telah disebutkan bahwa terjadi perubahan politik akibat adanya Pax Nederlandika, yaitu adalah perubahan sistem pemerintahan dari administrasi tradisional ke administrasi modern. Sistem ini diterapkan untuk menggantikan posisi penting pemerintahan daerah ke tangan pemerintah Belanda dengan cara mengangkat dan menggaji pegawai yang menduduki jabatan struktur birokrasi. Dalam sistem tersebut, jabatan tertinggi yang bisa dipegang oleh masyarakat pribumi adalah bupati dan di bawahnya terdapat wedana dan pati. Berikut bagian dari struktur pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, sebelum kita masuk kepada bagian struktur, lagi-lagi ya di sini bahwa Belanda ketika menjajah Indonesia, mereka menciptakan sistem stratifikasi mereka sendiri atau sistem kasta mereka sendiri, di mana tingkatan paling atas adalah mereka para orang-orang Eropa, orang Belanda,
Nah, kemudian di bagian keduanya atau di bawah orang-orang Eropa dan Belanda ini adalah orang-orang timur asing atau orang-orang dari Arab, dari Cina, dan kemudian yang menduduki tingkat paling rendah yaitu adalah masyarakat pribumi. Maka tidak heran bahwa masyarakat pribumi ketika menjabat dalam pemerintahan Belanda, mereka hanya diangkat menjadi sebagai pegawai. Paling tinggi mereka diangkat sebagai bupati. Namun lagi-lagi tingkatan atau jabatan yang penting atau jabatan tertinggi itu dipegang oleh orang-orang Eropa atau orang-orang Belanda. Berikut bagian struktur pemerintahan Hindia Belanda, di mana jabatan paling tertinggi di sini adalah Gubernur Jenderal, kemudian di bawahnya ada Residen, kemudian ada Asisten Residen yang setara dengan Bupati, kemudian di bawah Bupati itu ada Pati, kemudian di bawahnya lagi ada Kontrolir yang setara dengan Wedana. Nah, di mana di sini para kontrolir dan wedana di sini memiliki asisten. Kemudian tingkatan yang paling rendah di sini adalah mantri. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran Trias Politika yang dijalankan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif di struktur tersebut, pemerintahan kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda. Badan peradilan tersebut terdiri dari peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan peradilan untuk orang pribumi. Dalam badan legislatif, pemerintah kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918. Nah, ini dia. Jadi, tadi saya sudah sebutkan bahwa pihak Belanda telah membuat sistem stratifikasi mereka sendiri, di mana orang Eropa di situ menduduki tingkatan stratifikasi paling tinggi, dan orang-orang pribumi menduduki sistem stratifikasi atau tingkatan stratifikasi paling rendah. Nah, ini dia yang akhirnya diaplikasikan atau digunakan pada bidang peradilan, di mana terdapat perbedaan hukuman bagi orang Eropa, Timur Asing, dan orang pribumi. Masuk ke bidang yang kedua, yaitu dalam bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Daendels, perubahan sistem pemerintahan membawa perubahan pada sistem ekonomi tradisional. Dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah status menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Untuk mendapatkan uang pemerintah kolonial, mereka memperolehnya dari penjualan hasil bumi dari para petani berupa pajak. Petani harus menjual hasil bumi dengan harga yang sudah ditetapkan. Sebenarnya nggak ada bedanya ketika Daendels membawa perubahan dalam sistem ekonomi yang katanya mengubah dari sistem ekonomi tradisional kemudian mengubahnya ke dalam sistem yang modern. Karena di sini sama saja ketika tanah rakyat pada masa kerajaan berstatus tanah milik raja, dan di mana para rakyatnya pun membayar pajak kepada raja atau yang biasa disebut sebagai upeti. Nah, nggak ada bedanya ketika pada masa pemerintahan Daendels, karena di sini hanya berubah kepemilikan saja dari yang awalnya milik raja kemudian jadi milik pemerintah kolonial Belanda. Dan sama juga mereka juga menerapkan sistem pajak. Jadi kalau saya rasa di sini nggak ada bedanya antara Daendels dengan sistem kerajaan sebelumnya. Karena tujuan Belanda ke Indonesia yaitu untuk mencari rempah-rempah, mereka harus membuat infrastruktur untuk mengangkut pasokan bahan makanan. Makanya mereka punya andil dalam pembangunan rel dan jalan raya. Bahkan mereka juga membangun waduk dan saluran irigasi. Selain itu, mereka juga membangun industri pertambangan dengan membuka kilang minyak bumi di Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, kalau kita kesampingkan dulu bahwa sebenarnya pemerintahan Belanda ketika menjajah Indonesia, mereka membawa suatu perubahan yang sangat baik sebenarnya di kemudian harinya, karena mereka membangun rel kereta api, mereka membangun jalan raya, mereka membangun waduk dan saluran irigasi yang sebenarnya keempat hal ini sangat berguna bagi masyarakat dalam hal mobilisasi, kemudian dalam hal pertanian dan lain-lain. Namun di sini juga
jangan hanya kita memikirkan, oh ternyata Belanda membawa dampak yang baik ya ketika mereka membangun rel kereta, jalan raya, waduk, saluran irigasi. Tapi kalian di sini juga perlu memikirkan bahwa dalam pembangunan rel kereta api, jalan raya, waduk, dan saluran irigasi tersebut, pemerintah kolonial Belanda menyiksa rakyat Indonesia, mempekerjakan rakyat Indonesia dengan cara yang brutal, dengan cara yang tidak manusiawi, dan tak jarang menimbulkan korban jiwa dari rakyat Indonesia yang bekerja untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Sejak tahun 1828, era perbankan modern masuk ke Hindia Belanda. Pada masa itu, The Javans Bank didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828. Kemudian menyusul bank-bank lain seperti Netherlands Handelsmaatschappiij dan Nationale Handelsbank dan Eskomto Bank. Nah, sebenarnya di sini kalau kalian pernah pergi ke Kota Tua, kalian pernah mengunjungi Museum Bank Indonesia, nah itu dia. Museum Bank Indonesia merupakan The Javans Bank pada masa kolonial Belanda pada masa itu. Jadi kalau kalian pergi ke suatu tempat, jangan cuma asik berselfie ria, tapi kalian bisa cari tahu sejarah apa sih yang ada dari tempat yang kalian kunjungi. Seperti hanya tadi ya, Museum Bank Indonesia, kalau kalian pikir mungkin oh ini bank pertama di Indonesia, tapi tanpa kalian tahu bahwa ternyata Museum Bank Indonesia merupakan The Javans Bank yang merupakan cikal bakal perbankan di Indonesia yang merupakan buatan dari pemerintah kolonial Belanda. Baik, saya cukupkan materi dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia dalam hal politik, pemerintahan, dan ekonomi. Jika ada pertanyaan, silakan kalian ketik pada kolom komentar yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk materi hari ini saya tidak ada penugasan, tapi saya minta kalian untuk absen di bagian absen yang sudah disediakan. Nah, itu nanti absensi kalian saya anggap sebagai tugas pada materi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.